Hercules adalah seorang gangster yang cukup ditakuti di negeri ini. Bahkan karena kekuatannya, Hercules mampu mendirikan sebuah ormas yang bernama Grip Jaya yang cukup ditakuti di daerah Jawa Barat, dan bahkan ormas ini sudah merajai beberapa kota lainnya di Indonesia. Meskipun mendapatkan penolakan dari pihak manapun, namun faktanya ormas buatan Hercules tetap jaya hingga sampai saat ini. Sekuat apakah Hercules dan sepower apakah dia, hingga banyak sekali orang yang cukup segan bahkan takut dengan sesosok nama Hercules. Di video kali ini kita akan bahas tentang masa muda Hercules, berasal dari manakah dia dan bagaimana sepak terjangnya dari timur-timur hingga ke Jakarta. Kalian penasaran mau tahu gimana ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Rosario de Marsal atau lebih dikenal sebagai Hercules lahir pada tahun 1960-an di Timor Leste. Tumbuh di era kekacauan yang melatar belakangi invasi Indonesia ke Timur pada tahun 1975 hingga 1976. Saat invasi kala itu, orang tua Hercules tewas dalam pengeboman yang melanda kota Ainaro. Sejak itu, Hercules tergabung sebagai kurir yang memberikan bantuan logistik kepada pasukan khusus, yaitu Kopassus Indonesia, di bawah Program Tenaga Bantuan Operasi atau TBO. Hercules adalah nama kode yang diberikan kepada Rosario oleh tim komunikasi radio Kopassus. Selama menjadi anggota TBO, Hercules terlibat dalam pertempuran kecil dengan perlawanan pro kemerdekaan Valintil. Helikopternya jatuh saat pertempuran yang menyebabkan Hercules kehilangan mata kanan dan tangan kanannya. Hercules kemudian dibawa ke RSPAD Gatot Subroto di Jakarta untuk dioperasi. Hercules mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang saat itu masih menjabat sebagai Panglima Satuan Komando Nanggala atas dukungan yang diterimanya selama itu. Hercules dikenal memiliki kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Prabowo Subianto sejak saat itu. Sejak akhir tahun 1980-an, Hercules memilih untuk merantau ke Jakarta dan menetap di Jakarta bersama beberapa pemuda Timur-Timur lainnya. Jenderal yang membawa Hercules ke Jakarta pada saat itu adalah Jenderal Prabowo Subianto dan Zaki Anwar Makarim, dua petinggi militer saat itu. Merekalah yang membawa Hercules, seorang pemuda dari Timur-Timur, ke Jakarta pada akhir tahun 1980-an. Tujuannya adalah untuk memberikan pengobatan dan juga sebagai bagian dari kampanye publisitas untuk masyarakat Timur yang terbuang. Hercules diberi pekerjaan sebagai insinyur komponen kelistrikan. Tapi pada saat itu, Hercules merasa pekerjaan ini tak sesuai dengan keinginannya. Sampai akhirnya, Hercules segera meninggalkan pekerjaannya, pindah ke kawasan komersial Tanah Abang. Setelah menetap di Tanah Abang, Hercules membentuk geng preman bersama sesama migran Timur lainnya, termasuk Logo Wallenberg dan Alfredo Montainor Pires. Hercules kemudian berhasil membangun usahanya melalui bisnis pemerasan dan mucikari. Hercules juga melakukan pemerasan politik atas nama Tentara Indonesia untuk menyingkirkan dan mengintimidasi gerakan pro kemerdekaan Timur di Jakarta. Kerajaan premannya runtuh pada akhir tahun 1990-an setelah beberapa anggota geng Hercules menolak berpartisipasi dalam demonstrasi pro integrasi terhadap militer. Sejak itu, gengnya kehilangan perlindungan militer dan Prabowo membiarkan geng preman lainnya mengambil alih gerakan bawah tanah di Tanah Abang. Keadaan yang carut-marut tersebut membuat Hercules dicopot dari jabatannya setelah terjadi pertarungan brutal antara geng yang dipimpin Hercules melawan geng Betawi dan Madura yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Bang Ucu dan Abraham Lunggana. Setelah digulingkan dari dunia bawah Tanah Abang, Hercules membangun kembali reputasinya melalui bisnis penagihan utang dan jaminan. Melalui usaha penagihan dan jaminan inilah Hercules memiliki cukup uang dan memiliki banyak usaha lainnya, seperti usaha pertanian, perikanan, yang membuatnya menjadi sosok yang dermawan. Hercules adalah sosok yang sangat disegani di kalangan migran dari Indonesia Timur. Bahkan Hercules juga menyediakan pekerjaan, jaringan, dan perlindungan bagi pendatang baru dari Indonesia Timur. Tak pernah berpuas diri, Hercules tetap bersaing dengan tokoh kejahatan terorganisir lainnya, termasuk diantaranya John Kay dan Basri Sangaji. John Kay dan Hercules merupakan tokoh yang dikenal luas dalam dunia penagihan utang di Jakarta. John Kay menjalankan bisnis penagihan utang melalui organisasinya, yaitu Angkatan Muda Kay atau biasa dikenal dengan AMKay. Sedangkan Hercules juga dikenal sebagai penagih hutang dan preman yang aktif di Jakarta. Persaingan bisnis antara mereka mungkin terjadi karena keduanya memiliki jaringan penagihan utang yang sangat besar dan berpengaruh di Jakarta. Hercules
Hercules dan John Kay sering bersih tegang dalam setiap urusan bisnisnya, yang membuat nama mereka lebih dikenal sebagai gangster paling menakutkan di ibu kota. Setiap ada nama Hercules, selalu akan ada nama John Kay. Sejak tahun 2008, Prabowo mendekati kembali Hercules setelah mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Kedekatan Prabowo dan Hercules memang sudah terjalin sejak Prabowo masih aktif di TNI. Bahkan ada sebuah rumor yang beredar, Grip Jaya yang didirikan pada tahun 2011 juga mulanya bertujuan sebagai organisasi sayap Partai Gerindra. Hal ini bahkan tercantum dalam anggaran dasar GRIP yang kemudian berubah pada tahun 2019. Mereka yang bergabung ke GRIP adalah pendukung Prabowo dan juga Gerindra. Sebuah organisasi sosial bernama Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru yang lebih dikenal dengan GRIP didirikan pada tahun 2011 oleh Hercules untuk memobilisasi jaringan preman gangsternya, hingga pada akhirnya di tahun 2025 Grip Jaya yang didirikan Hercules telah mencapai 50.000 anggota, dan Grip hampir ada di seluruh Indonesia. Meskipun mendapatkan penolakan dari beberapa pihak, namun Grip tetap saja melebarkan sayapnya ke daerah-daerah lain di Indonesia. Grip dikenal sebagai salah satu ormas yang ada di Indonesia yang memiliki anggota terbanyak, terkuat, yang dipimpin dan didirikan langsung oleh Hercules. Hercules dan anak buahnya bukan berarti sepanjang hidupnya Hercules tidak pernah tersentuh oleh hukum. Hercules dan anak buahnya kerap muncul di kasus sengketa lahan dan bangunan. Dari hasil penelusuran Tempo, nama Hercules ternyata juga muncul di proyek Pantai Indah Kapuk II. Apakah Hercules juga terlibat? Entahlah. Meskipun Hercules dekat dengan Prabowo dan banyak yang mengatakan bahwa Hercules sangatlah kuat dan tidak tersentuh, tapi nyatanya Hercules juga beberapa kali pernah terjerat kasus hukum. Hercules pernah terkena kasus oleh PT Nila Alam karena pada saat itu Hercules memasuki lahannya tanpa izin. Jadi pada tahun 2019, Hercules dan puluhan anak buahnya berkonflik dengan PT Nila Alam terkait masalah memasuki lahan di Kalideres, Jakarta Barat. Tanpa adanya izin dan membawa senjata tajam, Hercules memasuki lahan tersebut. Kasus ini pun sempat sampai ke pengadilan. Bahkan jaksa menuntut kelompok Hercules dengan hukuman 3 tahun penjara. Namun pada akhirnya pengadilan negeri tinggi Jakarta Barat hanya menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara kepada Hercules. Hercules juga pernah tersandung kasus pemerasan dan pencucian uang. Jadi pada tanggal 3 Agustus 2013, polisi menangkap Hercules yang seharusnya dijadwalkan bebas atas kasus perusakan ruko PT Cakra Multi Strategi. Pada saat itu Hercules tersangkut kasus pemerasan sepanjang tahun 2006 hingga 2013. Selain itu Hercules juga dijerat oleh pasal pencucian uang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta Barat kemudian menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada Hercules, dan pada tanggal 8 Mei 2014 pentolan Tanah Abang itu juga didenda 50 juta subsidi dari hukuman penjara 3 bulan. Tidak hanya itu, Hercules bahkan pernah tersandung kasus perusakan ruko milik PT Cakra Multi Strategi. Pada tahun 2013 kelompok Hercules lagi-lagi merusak ruko pada saat anggota kepolisian Resort Jakarta Barat dan 8 anggota polsek lainnya tengah menggelar apel di kompleks ruko PT Cakra Multi Strategi dekat apartemen Belmont Resident, Serangseng, Kembangan sekitar pukul 4 sore. 5 orang anggota kelompok Hercules yang merasa terganggu rusak kaca ruko dengan senjata tajam seperti parang dan juga golok. Usai menangkap kelimanya, polisi kemudian menangkap ketuanya yaitu Hercules di komplek perumahan Kebun Jeruk Indah bersama 45 anggota lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama 4 bulan kepada Hercules. Tuntutan itu lebih ringan dari yang diajukan oleh jaksa yaitu 6 bulan. Tidak sampai di situ, Hercules juga pernah tersandung kasus penyerangan kantor Indopos. Jadi pada tanggal 25 Mei pada tahun 2003, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara kepada Hercules atas kasus penyerangan kantor harian Indopos. Ketika itu belasan anak buahnya mendatangi lantai 10 gedung Geraha Pena Jakarta Selatan tempat Indopos berkantor. Mereka mengamuk dan memukuli beberapa wartawan lainnya di sana. Motif penyerangan lantaran tidak terima atas berita yang diberitakan oleh Indopos yang berjudul Reformasi Preman Tanah Abang. Meskipun Hercules hadir dengan sejuta kontroversinya, namun siapa sangka ternyata pria asal Timor Leste ini memiliki kisah cinta yang sangat unik bersama istrinya. Bagaimana tidak? Sang preman legendaris Tanah Abang ini telah jatuh cinta pada seorang gadis SMP bernama Nia Dania yang kini menjadi istri sahnya. Yang lebih mengejutkan lagi, Hercules dengan istrinya Nia Dania terpaut usia yang sangat jauh, yakni 24 tahun. Meskipun begitu, Hercules dan sang istri memiliki 4 orang anak dari hasil pernikahannya. Kisah asmara Hercules pun tertuang di dalam channel YouTube Gus Miftah.
Sejak menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi membuat gebrakan memberantas premanisme di Jawa Barat. Bahkan Deddy Mulyadi sempat berencana membentuk Satgas Anti Premanisme. Pembentukan Satgas tersebut sebagai respon maraknya kaum preman hingga tindakan intimidatif yang dilakukan oleh beberapa ormas atau LSM yang kerap viral meminta THR hingga pungutan liar. Ternyata kebijakan Deddy Mulyadi tersebut menyinggung ormas atau LSM, satu diantaranya yaitu GRIP Jawa Barat. Pada April 2025, Hercules memberikan ancaman memobilisasi massa hingga 50.000 anggota GRIP Jaya untuk mendatangi Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat, terkait rencana pembentukan Satuan Tugas Anti Premanisme di Jawa Barat. Hercules memberikan pernyataan melalui video yang beredar di media sosial. Bahkan, menurut Hercules, kemenangan Deddy Mulyadi di Jawa Barat karena peran besar GRIP miliknya. Namun Deddy Mulyadi saat itu mengatakan tidak pernah takut dengan ancaman dari pihak manapun. Tak cukup sampai di situ, Purnawirawan Jenderal TNI Bintang 3 yang juga Gubernur Jakarta pada era tahun 1997 hingga 2007, Pak Sutioso, juga berbicara mendukung revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat Ormas yang wacananya digulirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam pengutaraan opininya, Sutioso mengungkapkan pengalamannya bersinggungan dengan ormas yang berlaku bak preman. Sutioso berbicara di channel YouTube TV One yang tayang pada hari Minggu tanggal 27 bulan 4 2025. Semasa menjabat Panglima Komando Distrik Militer Kodam Jaya pada tahun 1996 hingga tahun 1997, Sutioso yang bertanggung jawab dengan keamanan Jakarta sering berurusan dengan ormas. Menurutnya, pengalaman dengan ormas yang berlaku layaknya preman sangat tidak menyenangkan. Hal itu ia rasakan kurang lebih 11 tahun, ditambah masa jabatan Gubernur Jawa Barat. Jadi waktu Panglima pun sudah begitu, hiruk pikuknya ibu kota oleh aksi-aksi ormas yang menjelma bak jadi preman tukang palak, terutama di tempat-tempat hiburan, kata Sutioso. Bahwa saya sangat mendukung Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian. Saya tidak nyaman melihat ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara, kata Sutioso. Sutioso juga mengatakan tidak rela jika Barat Merah khas Kopassus ditiru ormas. Pasukan khusus misalnya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan Barat Merah 6 bulan loh latihannya, dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, ke Nusa Kambangan pakai Barat Merah, tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini. Kita sangat kecewa lah, jelasnya, kata Sutioso. Mendengar pernyataan tersebut, Hercules mengamuk. Hercules menganggap Sutioso telah menyinggung ormas, sambil mengejek. Pimpinan ormas bernama GRIP itu meminta Sutioso untuk diam. Kayak Pak Sutioso itu ngapain? Pak Sutioso itu, udahlah, gak usah menyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah, gak usah menyinggung-nyinggung kita, tegas, kata Hercules. Hercules juga tegas mengatakan tidak takut terhadap Sutioso. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, tapi saya nggak takut. Pernyataan Hercules yang menghina Purnawirawan Jenderal Bintang 3 Sutioso pun memancing kemarahan mantan Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Gatot menyebut Hercules sebagai preman yang menggunakan pakaian ormas. Dalam video itu, tampak Gatot memakai kemeja berwarna putih sedang duduk di kursi merah. Ingat kau dulu TBO, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawirawan juga yang bawa kau ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kau. Kamu itu kan preman memakai pakaian ormas, kata Gatot dalam video 20 detik yang beredar di media sosial. Saya bisa buktikan kau itu preman. Di Jawa Barat mengatakan kalau ingin menang didukung oleh GRIP. Pertama mencintai dulu GRIP, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu, gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu, karena dia adalah penjabat rakyat, karena yang memilih rakyat bukan GRIP. Kau itu preman, jelas Gatot Nurmantio. Gatot juga menghimbau agar Hercules harus berbicara lebih sopan. Meskipun begitu, terlepas dari kontroversi, Hercules tetap ditakuti sejumlah pihak. Bahkan ormas buatannya yaitu GRIP yang didirikan olehnya sudah merajai hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Meskipun mendapat penolakan dari berbagai daerah, faktanya GRIP tetap berdiri tegak di tengah-tengah penolakannya. Sekuat dan sehebat itukah Hercules, hingga ada beberapa para penjabat negara di Republik ini yang berfoto ria dengan Hercules. Tapi terlepas kontroversinya, di mata para pengikutnya, Hercules tetaplah seorang yang kuat, tangguh, dan tak tertandingi, tak takut akan hal apapun. Itulah perjalanan Hercules dari awal hingga membawanya ke Jakarta dan menjadi pendiri ormas yang bernama GRIP Jaya. Sekian dulu pembahasan videoku kali ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton videoku, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini agar aku lebih semangat untuk menceritakan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.